Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi matematika di bab lingkaran yang kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang cara menghitung radius, diameter, dan keliling lingkaran. Nah, pertama kita akan menghitung radius dan diameter dulu. Kemarin kita sudah mempelajari di matematika 4.1 atau di bagian pertama bahwa radius itu merupakan setengahnya diameter dan diameter merupakan 2 kalinya radius atau jari-jari. Kita ingat-ingat kembali, diameter itu nama lainnya adalah garis tengah, ya. Garis tengah itu dilambangkan dengan simbol D, ya. Simbol D yang ada di soal nanti. Nah, selanjutnya garis tengah itu membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya, selain diameter, ada pula yang namanya jari-jari atau radius yang disimbolkan dengan R. Radius memiliki nama lain jari-jari yang merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis lengkung. Jadi titik pusatnya itu berada di tengah sini, radius itu separuhnya diameter, diameter itu 2 kalinya radius. Nah, ini lebih jelas lagi, jari-jari itu setengah, ya. Kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari. Selanjutnya kita masuk ke rumus, ya. Rumusnya sudah seperti yang ada di tabel, langsung contoh soal. Jika diameter 10 cm, ya, diameternya 10, radiusnya berapa? Setengah dikalikan 10, yaitu 5 cm. Jika radiusnya 7 cm, berapa diameternya? Diameternya 2 dikalikan 7 sama dengan 14 cm. Selanjutnya, menghitung keliling lingkaran utuh. Keliling adalah panjang garis tepi atau pinggiran suatu bangun datar. Ya, keliling lingkaran adalah panjang garis terluar dari bangun lingkaran. Karena keliling lingkaran itu berbentuk garis lengkung, maka lebih mudah menghitungnya dengan rumus daripada dihitung dengan penggaris. Jika dalam suatu soal diketahui menggunakan diameter, maka rumusnya yang dipakai adalah ini, yaitu Pi dikalikan D. Jika dalam soal menggunakan radius atau jari-jari, maka menggunakan rumus 2πr. Nah, apa yang singkatan-singkatan yang sering kita jumpai dalam keliling lingkaran? Pertama ada K. K itu keliling lingkaran. Selanjutnya ada pula yang namanya Pi. Pi itu angka ketetapan, ya, angka yang menjadi ketetapan dan tidak bisa diubah-ubah. Ini digunakan untuk mencari keliling lingkaran dan luas lingkaran. Kapan menggunakan 22/7? 22/7 digunakan ketika diameter dan jari-jari radiusnya berhubungan dengan angka kelipatan 7. Dan kapan menggunakan 3,14? Ketika diameter atau jari-jarinya berhubungan dengan angka selain 4. D itu mewakili diameter lingkaran, sedangkan R radius mewakili jari-jari. Rumus ini harus kalian hafalkan supaya mempermudah kalian dalam menghitung keliling lingkaran utuh. Sekarang Pi. Ini simbol Pi seperti ini, ya. Seperti huruf N, ya. Selanjutnya, Pi adalah angka ketetapan yang tidak bisa diubah untuk membantu mencari keliling dan luas lingkaran. Kita harus tahu macam-macamnya Pi. Yang pertama menggunakan 22/7. Kapan kita menggunakan 22/7? Digunakan apabila diameter atau radius angkanya kelipatan 7. Seperti diameter 7, diameter 14, jari-jari 21, jari-jari 28, sampai 700 yang dibagi 7 itu bisa habis, itu menggunakan 22/7. Selanjutnya, kapan kita menggunakan 3,14? Digunakan apabila diameter atau radius lingkarannya bukan kelipatan 7, ya. Bukan kelipatan 7 seperti angka 5, ya, tidak habis dibagi 7. 10, 20, 25, 50, 100 dan sebagainya. Selanjutnya langsung kita masuk contoh soal. Kita sudah tahu tadi bahwa keliling itu adalah
tepi atau pinggir. Mana bagian tepinya? Ya yang bagian luar ini ya. Yang bagian luar ini menyelubungi dalam bentuk bulat. Nah, satu bulatan utuh, tepian utuh itu disebut dengan keliling. Selanjutnya kita lihat kelilingnya. Ya, di sini lingkarannya memiliki diameter 14. Di sini pakai diameter. Kalau diameter rumusnya K sama dengan Pi dikalikan D. Nah, Pi-nya pakai berapa? Karena 14 bisa habis dibagi 7 menggunakan Pi 22 per 7. D-nya dimasukkan 14. Nah, kalau kalian bisa coret-coret itu langsung 7 dicoret dengan 14 menjadi 2. 22 dikalikan 2 menjadi 44 cm. Selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui sebuah lingkaran dengan diameter 20 cm. Kelilingnya berapa? Nah, keliling kita lihat dulu. Dia pakai diameter apa jari-jari? Oh, diameter. Diameter berarti rumusnya K sama dengan Pi dikalikan D. Pi-nya pakai berapa? Lihat dulu angkanya. Oh, angkanya tidak habis dibagi 7. Berarti pakai 3,14. Dikalikan berapa diameternya? 20. Kalian hitung dengan cara bersusun ya. Hasilnya 62,8 cm. Pak Irfan tidak akan mengajari menghitungnya bagaimana. Kalian kemarin di bab 3 sudah ketemu dengan perkalian pecahan. Jadi kita langsung saja 3,14 dikalikan 20 menjadi 62,8. Selanjutnya nomor 3. Diketahui lingkaran dengan jari-jari 17. Ya, jari-jari berarti rumusnya pakai yang K sama dengan 2πr. Pi menggunakan berapa? Pi menggunakan 22 per 7 karena jari-jarinya 7. Habis dibagi 7. Lanjut. Karena di sini bisa dicoret-coret karena ada pecahannya, 7 kita coret, ini dengan ini, jawabnya 1, 2 dikalikan 2, 4 kalikan 1, 44. Jawabannya 44 cm. Dan yang terakhir, ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 15 cm. Jika ada radius, berarti rumusnya K sama dengan 2πr. Pi-nya pakai berapa? Lihat dulu jari-jarinya. Jari-jari apakah habis dibagi 7? Ternyata tidak. Pakai 3,14. Hitung dengan manual ya. 2 dikalikan 3,14 dikalikan 15. Selanjutnya didapatkan hasil 94,2. Selanjutnya menghitung keliling lingkaran tidak utuh. Nah, kalian nanti ketika menghitung lingkaran tidak utuh, itu tidak hanya sisi lengkungnya saja yang dihitung. Sekali lagi, ketika menghitung lingkaran tidak utuh, tidak hanya sisi lengkungnya saja, tetapi juga sisi tegaknya juga. Contoh, kalau menghitung keliling seperempat lingkaran, berarti pinggirnya seperempat itu terdiri dari satu busur, ya, dan 2 jari-jari yang ada di sini. Ya. Selanjutnya kalau menghitung setengah lingkaran berarti ya setengah busur lingkaran ini ditambah dengan diameter. Ya. Kalau menghitung 3/4 lingkaran berarti ya 3/4 busur lingkaran ini ditambah dengan jari-jari, ditambah dengan jari-jari lagi, yaitu ada 2 jari-jari. Yang namanya tepi atau pinggir itu dinamakan dengan keliling. Entah itu garis lurus, entah itu garis lengkung, asalkan itu pinggir, itu disebut dengan keliling. Berarti menghitung keliling lingkaran tidak utuh itu merupakan gabungan dari sisi lengkung dan panjang garis lurus. Bagaimana cara mencarinya? Pertama cara kita yaitu mencari panjang sisi lengkung atau panjang busurnya. Kita lihat dulu, itu seperempat lingkaran atau setengah lingkaran atau 3/4 lingkaran. Ada pula yang menggunakan sudut. Kalau menggunakan sudut, nanti sudutnya ya, itu sudut per 360 ya, dikalikan dengan rumus keliling ya, rumus kelilingnya. Rumus kelilingnya bagaimana ya? Kalau menggunakan sudut, misal sudut 30 derajat,
Nah, itu nanti 30 per 360 dikalikan rumus keliling. Kalau seperempat lingkaran, seperempat dikalikan rumus keliling. Setengah lingkaran, setengah dikalikan rumus keliling. 3/4 lingkaran, berarti 3/4 dikalikan rumus keliling. Selanjutnya, kalian juga harus mencari panjang garis lurus, didapatkan dari panjang diameternya atau 2 kali radiusnya. Ketika kalian bertemu dengan seperempat, berarti 2R. Karena tidak ada diameter di sini. Kalau ada setengah lingkaran, pakai yang diameter di sini. Kalau yang 3/4 berarti pakai yang jari-jari 1, jari-jari 2 di sini atau 2R, ya, 2 kali radius. Langsung saja praktik. Garis lurus juga termasuk keliling karena juga termasuk sisi luar atau tepian bangun datar. Pertama, seperempat lingkaran. Kelilingnya kalau seperempat lingkaran berarti seperempat dikalikan 2 pi R. Mengapa kok pakai 2 pi R? Karena di sini jari-jari. Ya, di sini jari-jari. Selanjutnya, seperempat dikalikan 2. Pakai pi berapa? Lihat dulu jari-jarinya berapa. Jari-jarinya 7. Berarti 22 per 7. Kalikan 7. Kalau kalian bisa pakai coret-coret. 7 kita coret. Terus ini bisa kita coret 2 dengan 4, hasilnya 2. 2 kita coret lagi jadi 1, ini dengan ini menjadi 11. 11 dikalikan 1 menjadi 11 cm. Selanjutnya panjang garis lurus. Garis lurusnya ada berapa? Oh, ada 2. 1, 2. Ya. Berarti 2 dikalikan 7 sama dengan 14 cm. Keliling seperempat lingkaran berarti terdiri dari keliling lengkungnya ditambah 2 garis lurus. Menjadi 11 ditambah 4 sama dengan 25 cm. Bagaimana kalau setengah lingkaran? Ini ada gambar setengah lingkaran. Kita lihat dulu keliling lengkungnya ya, cari panjang busurnya. Cara mencari panjang busur atau keliling lengkung, berapa bagian lingkarannya? Setengah. Ini pakai diameter apa? Jari-jari. Diameter berarti pi d. Setengah dikalikan pi-nya berapa? Di situ pakai 10 berarti 3,14 kalikan 10. Lanjut. Kita coret 2 dengan 10, 5 ya. 5 dikalikan 3,14 hasilnya 15,7 cm. Panjang garis lurus kita dapatkan dari diameter. Diameternya 10 cm. Keliling setengah lingkaran sama dengan keliling lengkungnya ini, yang garis merah ini ditambah dengan panjang garis lurus. Menjadi 15,7 ditambah 10 cm menjadi 25,7 cm. Selanjutnya keliling 3/4 lingkaran. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu 3/4 itu terdiri dari busur 3/4 ini atau tepian sepanjang 3/4 lingkaran ditambah dengan 2 jari-jari. 3/4 dikalikan karena diketahui jari-jari pakai 2 pi R. 3/4 dikalikan 2, pi-nya pakai berapa? 28 bisa dibagi 7. 22 per 7 pi-nya. Lalu sama dikalikan 28. Selanjutnya pakai sistem coret-coret. 7 dengan 28 itu 4. Selanjutnya 4 dengan ini ya. Tinggal 3 dikalikan 2, 6. 6 dikalikan 22, hasilnya 132 cm. Selanjutnya panjang garis lurus atau 2 kali jari-jari sama dengan 2 kali 28, hasilnya 56 cm. Keliling 3/4 lingkaran itu terdiri dari keliling lengkungnya ini, ditambah dengan 2 kali jari-jari. 132 ditambah 56 menjadi 188. Oke. Sekian pembahasan keliling lingkaran baik utuh maupun tidak utuh. Semoga kalian bisa memahami. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam pembahasan matematika. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.